Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut, namun untuk korban sudah bisa kita ambil, baik korban dari sipil maupun dari satuan dari TNI. Pemirsa, itulah tadi sejumlah informasi menjadi isu dalam pekan ini. Dan 3 berita diantaranya akan kami sajikan dalam Metro This Week, mengulas tajam berita sepekan. Bersama saya Vera Bahaswan. Pemirsa, di tengah kasus COVID-19 melandai, menyimpan bahaya laten yang mesti diwaspadai. Abai protokol kesehatan oleh berbagai kalangan bisa menjadi pemantik corona kembali mengancam. Memprihatinkan, ternyata masih ada saja perilaku pejabat yang abai protokol kesehatan. Yang terbaru, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Jawa Timur bernama Sugiono Eksantoso terekam kamera tengah asyik berkaraoke dan joget bersama tanpa menerapkan disiplin protokol kesehatan. Yang lebih memprihatinkan, aksi dangdutan ini berlangsung di dalam kelas dan disaksikan sejumlah aparatur sipil negara. Perilaku masyarakat yang abai protokol kesehatan sayangnya masih kita lihat di mana-mana. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, sejumlah emak-emak terekam asyik berpesta di atas kapal pinisi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di Sumeneb, Jawa Timur, akibat berebut naik kapal, warga yang memadati pelabuhan Kalianget juga mengabaikan protokol kesehatan. Petugas bahkan mengizinkan penumpang yang abai prokes untuk naik kapal. Menurut Kementerian Kesehatan, aplikasi Peduli Lindungi telah menjaring 3.800 orang berstatus positif COVID-19 atau merupakan kontak erat pasien COVID-19 yang berkeliaran di tempat umum, mulai pusat perbelanjaan, stasiun, hingga bandara. Kalau bisa sih begitu positif itu langsung lari ke, maksudnya informasinya pergi ke kepala puskesmas di daerah orang itu tinggal. Pada waktu bulan Januari Februari di rumah saya itu ada 8 orang yang positif gitu ya, dan saya by phone ditelepon oleh kepala puskesmas, bagaimana yang sakit begini begitu, itu kan bisa waktu itu, apalagi sekarang sudah ada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau ada yang positif langsung kepala puskesmas terhubungi, kemudian kepala puskesmas menghubungi yang positif itu. Bapak Ibu, kami dapat informasi bahwa Bapak Ibu positif, tolong melakukan isolasi mandiri dan seterusnya. Sejak awal pandemi, pemerintah memang kesulitan mengawasi dan membatasi mereka yang terpapar corona. Pemerintah bahkan menyarankan positif corona untuk isolasi mandiri atau merawat sendiri di rumah dan baru ke fasilitas kesehatan bila mengalami perburukan. Kapasitas testing dan tracing di Indonesia juga tidak pernah mencapai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Padahal tanpa 3T yang memadai, penerapan status endemi bakal menjadi bom waktu. Selain PPKM berlevel, juga 3T, 5M dan vaksinasinya harus terus dilakukan, dan ya ada peran masyarakat dan pemerintah, dan tidak bisa
naik turun, ya harus stabil. Nah, ini yang masih menjadi PR, konsistensi dan komitmen ini. Dan kalaupun ada perbaikan, tes positivity rate misalnya, tapi itu masih naik turun. Dan sekali lagi di tengah tes PCR sendiri yang selalu di bawah 50.000 untuk penduduk 270 juta. Dan ini berbahaya terutama karena kita menghadapi banyak varian baru. Dan tanpa 3T yang kuat, ya kita menunggu bom waktu dan potensi gelombang ketiga bisa terjadi. Rencana transisi dari pandemi ke endemi berulang kali ditegaskan Presiden Jokowi. Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID. Penurunan wabah corona tentu bukan kondisi absolut. Setiap saat, status wabah dapat berubah bila banyak di antara kita yang berulah. Pemirsa, KKB Papua makin brutal. Bagaimana cara pemerintah menangkalnya? Nantikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro This Week.